Tapi setelah dipikir lagi, itu goblok gitu. Serius, itu goblok. Kalau orang yang makanya goblok. Berarti statement lu orang-orang yang gak cerdas gak bakal bisa pakai AI. Beberapa orang Indo, maksudnya ini dari berbagai kalangan ya, duitnya udah puluhan M pun ada satu minat, yaitu adalah pengen pensiun di luar negeri. Oke, halo semuanya. Selamat datang di Wargi Podcast episode 1 ya. Jadi Wargi Podcast ini tempat ngobrol member-member Sawargi sebenarnya. Cuma karena kebanyakan member Sawargi itu nggak pada ngantor ya. Jadi formatnya kayak gini lah. Kita coba ngobrol-ngobrol sesuatu, terutama adalah soal topik freelance remote ya. Dimana kebanyakan juga kita pada nge-freelance remote. Itu ada Kelvin. Halo Vin. Halo Mas Sugeng. Kenalan dulu dong ke teman-teman lu, ini bidangnya apa, terus sibukannya apa? Saya juga freelance, bagian dari Sawargi juga, bidangnya itu ya UX. Sekarang kesibukannya lebih fokus ke project spesialis e-commerce saja sih. Di Sawargi lu posisinya apa, Vin, kalau boleh tahu? Aduh, apa ya? Babu kali ya. Mas Jul, halo Mas Jul. Lu di bidang apa nih, Jul? Bidangnya sama UX, cuman kalau sekarang fokusnya di MPV, mobile app, terus SaaS. Kalau Ya, Imam, halo Mam. Halo guys, sama kita semua kan UI UX dan gue fokusnya masih di UX-nya, bisa bilang spesialisasinya di situ. Jadi kita akan ngobrolin soal freelance outlook, bagaimana sih kira-kira point of view dari kita soal dunia per freelance Upwork di 2025 nanti. Cuma sebelum ke sana, kita flashback dulu nih di 2024, karena seingat gua di 2024 itu ada momen yang cukup lumayan menggoncang ya dunia perfreelancean dan cukup menjadi highlight dan diperhatiin sama banyak freelance Upwork juga. Yang pertama ada soal winter tech nih, yang sebenarnya sudah dimulai lama ya, dari 2023 atau 2022 kalau nggak salah, nggak kelar-kelar dan merembet sampai ke Indo. Pin di 2024 ketika winter tech, apa yang terjadi dengan job lu? Jujur, kalau misalnya ngomongin winter tech, gue kan freelance ya, gue tuh belum tahu pasti apakah ini gue sepi job gara-gara winter tech atau ada faktor lain gitu. Cuman gue menanggapinya tuh kayak, mungkin portofolio gue kurang atau apa, jadi gak terlalu signifikan banget sih. Kalaupun terkait dengan job-job yang datang, menurut gue tuh so far aman sih ya. Apalagi kalau misalnya freelance gue tuh udah ada yang long term, jadi kayak masih ada cadangan lah gitu loh. Kalaupun memang nggak ada proyek sama sekali, seenggaknya ada long term dari klien yang memang. Jadi kalau misalnya untuk proyek-proyek lainnya, menurut gue sih kalau misalnya dibilang isu winter tech yang tahun kemarin itu kayaknya gak signifikan banget, dan gue nggak mengartikan kalau misalnya klien gue tuh sepi atau proyek sepi gara-gara winter tech. Kalau misalnya e-commerce kan udah ketahuan patternnya, kayak misalkan biasanya orang-orang mau bikin store atau mau upgrade store itu tuh di bulan-bulan sale season, kayak misalkan Black Friday, Christmas sale, pokoknya dari bulan Agustus sampai Januari pun sampai sekarang itu masih lumayan ada gitu. Kalau mau di compare dengan tahun-tahun sebelumnya, ada kenaikan, penurunan, atau stagnan nih, Vin? Kalau misalnya di-compare dari tahun-tahun sebelum, gue kan mulai dari 2001 atau 2022 gitu ya. Kalau misalnya dibilang 2024 tuh mengalami peningkatan lah. Dalam artian peningkatan bukan karena project gue laku atau job-job gue laku. Mungkin karena gue tuh mencoba buat switch karir gitu loh. Yang awalnya cuman sebagai UI UX design, tapi gue lebih fokus sekarang ke spesialis di e-commerce, juga fokusnya di CRO. Dan gue ngerasa ini keputusan yang tepat karena sekarang tuh UI UX banyak banget. Dan kalau misalnya kita memposisikan diri kita sebagai general tuh kayaknya bersaing dengan orang banyak itu bakal lebih susah dibandingkan kita benar-benar fokus di satu bidang dan kita ahli. Gue yakin tuh jauh lebih mudah sih. Kayak misalkan Mas Zul fokus di MVP atau mobile apps, Mas Imam juga fokus di desktop apps, terus desain dashboard atau lain. Kalau gue fokus di e-commerce, jadi dengan kita fokus dengan satu hal niche dan kita jago di situ, ya gue rasa itu bagus. Jadi winter tech nggak terlalu berpengaruh nih di jobnya Kelvin, masih rame-rame aja, malah cenderung naik ya. Pantesan headsetnya baru nih gue lihat-lihat. Nextnya gue bakal nanya ke Imam nih, Mam. Karena kan lu waktu winter tech kalau nggak salah nyampe ada klien lu yang sampai bilang please stop all project. Nah itu apa yang terjadi di 2024 dan winter tech seberpengaruh apa sama lu? Ada 2023 itu satu klien nge-cut, tapi karena ada pihak eksternal lah, kayak fundingnya bermasalah atau gimana. Cuman alasannya yang gua ketahui tuh gara-gara itu. Terus 2024 juga sama, klien gua ini kan dia UX agency. Cuman dia bilang kayaknya
gue mau nyari full time lagi. Soalnya marketnya lagi lesu gitu untuk jasa-jasa UX-nya. Kebetulan waktu itu kan dia agensinya UX strategi lah, bukan yang UX banyak timnya, terus riset segala macam. Jadi dari 2023 tuh sebenarnya kita tuh udah kelatih lah, entah gua atau Calvin atau Zul, karena semuanya udah dari awal intensinya untuk full freelance gitu kan, solo freelance atau solopreneur istilahnya ya, apapun itulah. Intinya kita udah ngeset kerjaan kita tuh bakal kayak gini gitu. Mau ada tech winter mau enggak pun, kalau ada slot klien hilang satu, kita nyari lagi gitu kan. Ibaratnya kayak gitu. Jadi udah terbiasa tuh. Kadang sedih juga ngelihat talent-talent lain kena layoff, terus susah nyari kerjaan baru. Kitanya sih aman gitu. Kitanya bisa nyari baru lagi. Meskipun kadang ada deg-degannya juga lah gitu kan. Maksudnya kita kan rada was-was ya kalau yang bukan full time. Kita caranya tuh ngegali niche lain gitu loh. Kita masih ngikutin tren, kita masih ngulik niche yang lagi hot apa gitu. At least kita sendiri bisa dapat klien dan survive. Kalau gua ulik kan lu tadi niche-nya UX dan kebanyakan klien lu agensi, di mana kita tahu agensi ya nyari klien lagi gitu loh keluar. Berarti menurut gua di 2024 kemarin cukup stressful buat lu nyari laginya gampang kah apa gimana, Mam? Gampang-gampang susah sih karena kita prepare gitu untuk hal ini gitu. Berarti kalau lu mah memang karena udah terlatih ya, niche lu juga udah lumayan dalam, jadi lu biasa aja ya biarpun kehilangan 2 klien long term, kayak ya udah tinggal nyari lagi ya? Bohong lah kalau ngomong biasa aja. Kayak ini Was-was, aja, was-was. kayak bisnis gitu ya, kayak jualan. Ada aja perasaan takut besok gak laku gitu-gitu. Misal dagangannya habis nggak ya gitu. Jadi dibilang biasa nggak biasa sih. Keseharian kita bakal begini gitu. Jadi harus udah terima gitu. Kemarin buat Imam lumayan struggle ya, karena Enggak sih tiap tech tahun win sih. tech winter seberpengaruh itu berarti? Ya masih berpengaruh sih banget, apalagi AI gitu. Jadi talent-talent yang biasa aja itu sorry to say bakal ke eliminasi dulu gitu. Sebelum lanjut Mas Jul, aku mau nambahin dikit. Tiap bulannya was-was kayak ibarat orang dagang ya, takut habis kah atau kira-kira ada klien baru lagi kah atau kayak gimana. Aku tuh juga kayak gitu. Kalau misalnya ngeliat di Upwork profile kan, di situ in progress project itu 18. Sebenarnya tuh 18 nggak kerjain semuanya dalam setiap hari, nggak. 18 project, 18 orang, 18 bos itu nggak. Kadang juga mikir palingan kayak minggu besok kira-kira ada project apa nih ya. Ya kita nggak tahu, tiba-tiba datang aja nawarin, Kevin kamu available nggak ngerjain. Kadang tiba-tiba aja gitu, 2 klien seminggu, nanti minggu depannya lagi beda klien lagi 2 orang, nanti minggu depan lagi mungkin nggak ada. Yang selama ini yang gue kerjain juga kayak gitu, kayak bisnis gitu. Kelvin tadi berusaha mengklarifikasi di konten Instagram ya. Lu jangan sosokan terlihat pengen susah kayak Imam anjir. Work in progress Nggak, 18 gitu. itu lumayan loh. Lu gak usah sosok struggle. Kalau lu jaya-jaya aja gak apa-apa. In progress 8, tapi kalau yang aktif cuma 1 selama 3 bulan. Tapi menurut gua di tahun kemarin itu yang paling struggle itu si Jul. Kenapa? Karena kita tahu ya, si Jul kemarin mengambil decision yang sangat penting di dalam hidup dia, yaitu menikah. Jadi di tahun kemarin ketika Tech Winter belum berakhir, si Jul memutuskan untuk menikah yang dimana kita tahu ya, biaya pernikahan itu grindingnya lumayan sangat susah. Gimana Jul, tahun kemarin Jul? Jadi tahun kemarin sebenarnya tahun yang asik ya. Asik sekali. Dibilang struggling sih, setiap tahun juga struggling sebenarnya ya. Cuman tahun kemarin itu strugglingnya lebih asik sih, karena ada milestone yang mau dikejar dan itu kebilangnya berat. Dan itu menurut orang ya asik-asik aja sih, walaupun ya kenyataannya cukup stressful. Tapi ya masih bisa dilakuin, masih doable, masih enjoyable, dan masih oke gitu, kita masih hidup sekarang gitu. Jadi kan kalau cowok kan selama nggak mati kan di-enjoyin aja kan gitu. Jatuh nih kita ketabrak motor, terus selama gak demam sama gak mati kan slow gitu ya. Overall 2024 seru ya, walaupun banyak hal yang sangat menantang gitu. Kalau dari segi job sendiri Jul, gimana di 2024? Kalau sisi job sendiri sih ini ya ada hubungannya sama tadi ya, milestone pernikahan ya. Kayak kan tadi ya kita pas nikah tuh butuh duit banyak nih gitu ya Bang. Tidak bisa dipungkiri. Dan uniknya adalah banyak job-job yang datang tuh pas mepet-mepet beberapa waktu sebelum hari H gitu. Jadi beneran persiapan pernikahan tuh semuanya yang dinyiapin kebanyakan istri, karena orang sibuk kerja gitu. Karena proyeknya tiba-tiba numpuk di tengah-tengah tahun tuh menuju pernikahan. Asiknya tuh jadi awal tahun tuh kayak ini gak ada kerjaan nih, ayo gitu. Ini bentar lagi mau nikah gitu. Ternyata setelah proses semakin dekat, semakin dipermudah jalannya. Dan kitanya juga ya udah gitu, all in gitu. Oke. Mostly proyek tuh baru
masuk tuh di bulan Mei lah, Mei, Juni, Juli gitu. Januari sampai ke Maret itu benar-benar ngandelin project-project lama. Kan klien lama jadi kayak tiap minggu tuh ngechatin klien lama nih, "What's up guys? How is going?" gitu kan. "Anything can I help for you?" gitu. Dan mereka tetap ngasih gitu, walaupun receh-receh ya, kayak ada orang pernah klien yang cuma dia $10 seminggu gitu, itu orang jabanin gitu, karena emang gak ada kerjaan. Karena memang Anda memang harus nguli pada saat itu ya. Ya mau gak mau gitu, cuma sejam juga sih. Jadi sejam seminggu tapi bisa oke lah kerjain gitu, karena emang posisinya lagi susah. Itu sudah termasuk dalam hitungan lu berarti. At least harus megang klien sekian itu semuanya on point atau ada yang miscalculated atau gimana di tahun kemarin? Semua hal tuh sebenarnya on plan, tapi kita tahu ya, perencanaan terbaik adalah perencanaan di balik perencanaan. Jadi kalau kita planning A, B, C, D, E nih, kita tuh harus nge-plan M, N, O gitu. Karena B, C itu belum tentu jalan gitu. Banyak hal yang miscalculated, tapi udah ada backupnya sih gitu. Tahun kemarin tuh ini juga ya, orang banyak ngerjain project lokal juga nih. Gitu. Dan mungkin secara value itu nggak segede klien luar, tapi masih oke lah buat dilakuin dengan effort dengan waktu yang ada. Gitu. Karena orang udah biasa ini ya, udah biasa tokan sama klien lewat Loom gitu. Terus tiba-tiba lokal ngajakin meeting tiap 2 hari itu kayak agak mager ya gitu. Tapi it's okay gitu, it's okay selama semuanya clear. Nah, hal-hal yang agak miscalculated itu ketika karena udah kebiasaan kita asinkron dengan klien-klien luar gitu kalau orang sendiri ya. Terus ketika sama klien lokal dia harus sinkronus tiap minggu atau tiap beberapa hari sekali itu menurut orang agak challenging dan jadi banyak hal yang miscalculated gitu karena perubahan terlalu banyak di awal gitu. Jadi jalan dikit rubah. Tapi kalau sama klien-klien luar yang orang rasain sendiri di awal udah jelas nih skopnya apa, terus ketika ada perubahan tuh kita nggak atur enak gitu. 2024 sepertinya cukup menyenangkan kecuali untuk Imam ya, dan si Kelvin pura-pura terlihat tidak senang juga, tapi oke lah, gak apa-apa, kita anggap Kelvin juga tidak senang di 2024 kemarin. Oke. Tapi kalau misalnya ngomongin Mas Imam 2024 nggak seneng, mungkin itu di proyeknya saja ya. Kita nggak tahu di yang lainnya. Ya kan, kita lagi ngomongin topiknya adalah project remote work, nggak Ya, ngebahas yang lain. Dan secara project kemarin Imam nangis. Dibilang nangis sih enggak sih, karena udah sesuai porsi gitu, sesuai alokasi. Jadi memang slotnya tuh dikurangin aja gitu. Oke. Bukan slot judi guys, bukan. Enggak ya. Imam kemarin mengalokasikan waktunya bukan ke slot ya, tapi ke hal lain yang Maksudnya mirip-mirip slot tuh slot. porsi guys. Awas ya, Porsi. sampai ada yang ngira ini judul. Gua lanjut, kan tadi si Imam juga sempat ngelempar perkembangan AI kayaknya memang sangat luar biasa ya di 2024. Kita cukup dikagetkan dengan hadirnya AI yang awalnya ketika dikenalin ChatGPT 2022 ya udah gitu loh, cuma kita nganggapnya wah ini mah cuma bisa menjadi asisten gratisan kita bahasa kasarnya. Cuma di 2024 muncul tuh AI yang bisa ngoding. Muncul juga tuh AI yang cuma masukin prompt langsung website jadi full aset seperti itu. Perkembangan AI yang segila ini sendiri kan di combo dengan Tech Winter yang masih terjadi sampai sekarang itu memperburuk kalian dalam mencari project nggak sih, atau kalian ini ngelihat si AI yang gila-gila ini nyampe dia bisa bikin website, bisa ngoding, bahkan either ada AI yang bisa bikin aset-aset desain yang dimana itu adalah kerjaan kalian ya, UI UX design. Kalau kalian ngeliatnya gimana? Gue mulai dari Kelvin dulu nih. Oke, kalau misalnya ngomongin AI itu kan banyak banget ya. Dari kalau kita ngomongin ChatGPT yang bisa menjawab semua pertanyaan, nggak semua sih. Dan juga ada AI bikin desain. Kalau misalnya untuk UI UX sekarang mungkin ada, tapi nggak semasif ataupun nggak sehebat sampai bikin UI-nya juga. Palingan yang gue tahu sih itu lebih ke wireframe doang, kayak struktur kontennya ataupun user flow-nya atau user journey-nya paling tuh bisa dibikin gitu. Karena kan kayak bikin user flow, user journey itu kan repetitif ya, kayak masukin kontennya, terus masukin lambang-lambangnya, arrow-nya, itu kan repetitif. Mungkin kalau misal pakai AI itu bakal ngebantu. Dibilang ngerugiin sih enggak, justru mempercepat. Bahkan kadang gue juga pakai AI gitu loh. Kadang kan kalau misalnya gue kan juga ngebegarap development juga kan. Bahkan gue menjadikan
keahlian AI ini sebagai salah satu service lah. Kalau misalnya butuh kayak copywriting gitu, biasanya kan kalau misalnya copywriting kan harus sama orang yang ahli gitu. Cuman kalau misalnya dengan ada AI ini bakal ngebantu dan itu bakal ngebuka insight juga dari gua kayak untuk strategi penjualan. E-commerce ini ngomongnya. Jadi kayak strategi penjualan kayak gimana, mau pakai storytellingnya seperti apa, product knowledge itu kayak gimana, pengenalannya. Jadi itu ngebantu banget sih AI. Dan kalau misalnya untuk dari segi desain, ya gue nggak terlalu khawatir banget sih karena ya AI nggak bisa sebagus yang kita bikin gitu loh dari si UX designer kita bikin ini gitu. Dan juga AI pun butuh keahlian juga ya buat keahlian nge-prompt ya. Kita kalau nge-prompt kan juga harus mikir juga kan. Gak mungkin maksudnya kayak lu ngebayangin ini kayak gimana nanti tuh AI bakal bisa menyesuaikan apa yang lu bayangin. Pasti kan kita juga nge-prompt juga dengan kalimat yang spesifik ataupun kalimat yang kayak gimana. Itu sih. Dan ya so far selama ini AI nggak terlalu merugikan dan akan berguna bagi orang yang memang ahli gitu loh. Dan mengetahui kayak misalkan ini senjata mau dipakai buat apa nih, kalau misalnya buat kebaikan gitu kan bagus. Kalau misalnya buat kejahatan ya kalau lu nggak bisa makainya ya itu jadi bumerang ke diri lu sendiri, itu aja sih nanggepinnya sih. Dan justru malah ngebantu dan harus bisa belajar. Jadi kayak misalkan ketika ada AI baru nih, ya lu nggak usah ngedenial, ya lu harus bisa paham itu. Jadi dari segi ancaman buat diri lu tuh apa, kayak yang bisa dilakuin sama dia tapi yang lu nggak bisa tuh apa, dan lu harus mempelajari itu daripada lu nyaingin kayak misalkan nyeimbangin keahlian antara AI, mendingan lu kuasain AI itu sendiri sih dan lu gunain buat pekerjaan sendiri. Itu jauh lebih bermanfaat sih daripada ngedebatin sesuatu hal yang kayak ini bisa nih pakai AI. Adanya AI untuk mempermudah, bukan malah untuk buat memperdebatkan bahwa ya gue lebih bagus atau AI lebih bagus, itu sih. Kalau yang dilihat di banyak komunitas kayak gitu sih, kayak ngebandingin ada AI di Figma bikin desain gitu loh, ini masih bagusan gue nih ya udah gitu loh, berarti kegunaan ini untuk digunakan untuk orang-orang yang memang membutuhkan aja. Dan kalau dibilang ngancem sih enggak sih, tergantung kebutuhannya, itu aja sih. Oke, jadi Kelvin ini malah jadiin AI sebagai asistennya dia deh. Dan mungkin juga kita jadi tahu nih kenapa si Kelvin di 2024 baik-baik saja dari segi job, karena dia menambahkan service AI di dalam job dia ya. Oke, kita ketahuan. Kalau lu Mam melihat perkembangan AI yang semakin gila ini, lu ada pendapat gak atau sempat menghambat job lu di tahun kemarin? Jadi lebih ke ini sih, lebih ke takut hampir semua talent di IT. Enggak di IT sih, bahkan di seluruh bidang. Kalau tadi kita nyambungnya tech winter kayaknya semua bidang juga lagi susah gitu, lagi ekonomi lagi lesu nggak sih? Yang gua rasain sih kayak gitu ya, nggak cuma di IT doang. Personally, gua tuh takut awalnya dulu. Kalau nggak percaya, tanya si Jul, tanya Calvin. Itu kita diskusi banyak tuh soal AI. Terus gua sampai denger ada seorang penulis buku sejarah lah gitu. Dia bilang pertama kalinya dalam sejarah manusia itu 5 tahun 10 tahun tuh udah nggak bisa dipredik gitu. Ya mungkin orang-orang kayak Elon Musk atau Sam Altman gitu ya, mungkin bisa ngepredik. Cuman ini udah terlalu abstrak gitu loh bagi kita yang normis-normis gitu. Makanya ada sempat ketakutan. Cuman tadi kan Calvin bahas fase setelah ketakutan itu. Jadi kita menggunakan AI untuk bekerja gitu. Sama sih, kayak Jensen Huang bilang juga begitu ya, CEO of Nvidia. Dia bilang pakai AI gitu supaya menang lah dalam persaingan, bahasa gampangnya kan kayak gitu. Dan so far malah jadi pakai sehari-hari juga. Cuman tetap itu kan speednya nggak yang langsung jebret gitu. Jensen Huang kan kemarin di Nvidia dia presentasi tuh, ada fasenya tuh. Nanti ada AI agent, terus ada baru ke robotik yang fisik-fisiknya gitu loh. Ya itu kan prediksi dia. Jadi dia melihat visi ke depannya kayak gitu. Cuman kalau dari gua mau nggak kepredik pun nantinya kayaknya kita udah nggak takut gitu. Cuman gua tuh kadang mikirin nge-prompt tuh susah loh, Geng. Harus punya critical thinking, harus punya, nggak semua orang bisa nge-prompt gitu. Nggak semua orang bisa dapetin jawaban yang dia pengen pakai AI gitu. Dan 2024 ya aman karena sudah mulai adopsi AI semuanya, meskipun belum sempurna tapi useful, karena lu juga curhat ke gua kan, ini bikin ide konten pakai AI. Malah sekarang bergantung pakai AI gitu kan. Tapi ini yang menarik tadi dari statement lu ya. Lu sempat ada di tahapan takut sama AI. Itu ketika si AI itu bisa atau perkembangannya itu mulai bisa ngapain? Lu nyampe
kayak takut gitu loh. Jadi gini Gang, pasti takut karena gini, kita ngedengar berita AI, artificial intelligence, itu langsung pikiran manusia tuh kemana-mana tuh, langsung kayak AI canggih gitu kan, segala macam. Jadi kita tuh ditakut-takuti dengan apakah ini masanya ketika teknologi sudah melampaui kecerdasan manusia gitu. Kan kayak gitu, narasinya tuh pasti begitu. Dan itu secara insting manusia langsung mikir, ini kita hidupnya gimana nanti, survive-nya gimana? Apakah kita punya pekerjaan apa enggak, itu sangat-sangat wajar lah bagi manusia. Jadi setelah itu barulah ada fase kayak penerimaan. Sama lah kayak orang datang ke psikolog gitu ya. Pasti kan pertama harus disuruh terima dulu apa yang terjadi gitu kan. Makanya kita ya normally sebagai manusia ya udah terima aja, mau masa depan tidak bisa dipredik, selagi sekarang ada yang bisa dikerjain, ada yang bisa dipakai metanya gitu loh. Ibaratnya kan sekarang metanya harus pakai AI gitu kan. Kalau nggak pakai ketinggalan jauh gitu. Ya udah gitu. Oke, Imam lumayan ada sempat ketakutan. Kelvin optimis, malah AI ditambahin jadi service gimmick dalam tanda kutip ya, gimmicknya dia. Kalau lu Jul gimana Jul ngelihat perkembangan AI di tahun kemarin yang lumayan gila-gila banget nih? Jawabannya simpel sih, Gang. Jadi takut. Mungkin kebanyakan orang bakal pada awalnya kayak Imam ya, dan orang juga ada awal banget tuh takut sama AI. Tapi setelah dipikir lagi, AI itu goblok gitu. Serius, AI itu goblok. Kalau orang yang makanya goblok. Jadi selama AI ini kan, kalian tahu nggak AI itu kan artificial intelligence kan? Bahasa Indonesia apa? Oke, kecerdasan buatan. Nah, selama mana yang nggak cerdas, nggak bakal bisa pakai AI. Berarti statement lu orang-orang yang nggak cerdas nggak bakal bisa pakai AI. Orang-orang yang nggak bisa nge-prompt itu orang yang nggak cerdas. Ini nih, ambil aja nih nggak apa-apa, dipotong di internet, dihujat nggak apa-apa. Kalau dia cerdas dia pasti pakai AI. Nah, jadi menurut orang gini, menurut orang sih nggak bakal jadi masalah, sama sekali nggak bakal jadi masalah. Ketika pertama tadi mana cerdas ya, dan yang kedua adalah kita tuh punya logika. Karena kan AI itu isinya full of logic gitu. Kan kalau mana background lagi nih AI itu ya istinya dalamnya kan dilatih menerima informasi, mengolah informasi gitu kan. Nah, kita sebagai manusia nih, human being gitu, nggak bakal tergantikan selama kita bisa mikir gitu. Karena AI pun nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau kita nggak apa-apain gitu. Kecuali kalau AI nanti udah level-level yang udah bisa berpikir sendiri. Dan itu beda cerita lagi, dan itu mungkin ada di novel-novel science fiction gitu sekarang ya. Tapi mungkin bisa kejadian. Tapi buat sekarang, buat orang sendiri adalah selama AI ini tuh kita utilize untuk hal-hal yang berguna, ya kita bakal dapat feedback yang bagus juga gitu. Jadi selama kita bisa mikir, selama kita cerdas, selama kita bisa berpikir logis gitu, aman-aman aja gitu. Jadi menurut orang-orang tuh di luar sana nih, yang harus dilakukan bukan khawatir, tapi adalah belajar logika. Gak usah belajar filsafat, terlalu ribet gitu kalau belajar filsafat ya. Belajar logika sederhana deh gitu. Oke, cukup menarik soal AI ini, dan kayaknya gue pengen memperpanjang diskusi kita soal AI ini. Di 2024 AI apa yang paling anjir, ini nih AI yang gue tunggu-tunggu nih, yang bisa bantuin kerjaan gue, atau wah ini nih dulu tuh gue pengen kerjanya tuh gini, cukup ngetik-ngetik doang tanpa harus install aplikasi, tanpa harus minta tolong orang, tanpa harus cari-cari aset misalkan, cukup ngebayangin apa yang ada di otak gue. AI apa yang muncul di tahun kemarin yang paling wah ini dia yang gue cari-cari? Kalau dari lu Jul, AI apa yang paling wah ini nih AI nih? Sebenarnya kalau kita sebutin AI yang paling berguna tuh tergantung use case-nya ya. Jadi mana buat apa gitu. Kalau orang sendiri kan pakai AI ini tuh pertama tuh buat nulis ya, buat nulis. Buat nulis sama ngumpulin informasi tuh lu pakai apa? ChatGPT atau pakai apa? Kalau buat ngumpulin informasi pakai ChatGPT karena dia udah bisa search. Tapi buat diintegrasi ke project, orang pakai cloud. Karena si cloud ini tuh dia bisa ada project, bisa bikin project, di situ kita train informasinya sesuai dengan project apa yang kita kerjain. Kita bisa upload kayak dokumen gitu. Mungkin ChatGPT udah bisa, tapi sejauh ini menurut orang respon yang paling humanis itu masih di cloud. Kayak contoh nih, orang di cloud sama di ChatGPT nanya prompt yang sama, kayak sesimpel, aku hari ini sedih. ChatGPT tuh dia tuh nulis kasih respon itu panjang gitu, kayak langsung ngajak suggestions. Tapi Cloud itu enggak. Cloud itu kayak orang nulis hari ini aku sedih gitu, dia nanya kenapa kamu sedih, apakah kamu ABCD, dan nanya kayak gitu.
Itu menurut orang kayak ini AI yang buat orang butuhin gitu. Karena dia ada empati tanda kutip. Nah, jadi orang harus balasin dia kan, jadi tulis. Jadi kayak dia lebih humanis menurut orang buat kebutuhan nulis ya. Dan dia udah kayak detail banget kalau terkait kepenulisan gitu. Kalau buat desain, orang sedih buat pakai Claude buat nge-wireframe jujur aja. Karena si projectnya udah orang setup, jadi dia tahu nih si Claude tuh A sampai Z-nya project yang orang lakuin. Jadi ketika orang minta buatin dong wireframe login gitu sesuai dengan projectnya. Jadi dia bikinin tuh. Jadilah wireframe orang bikin desainnya di Figma manually. Tapi wireframe-nya itu berguna gitu. Kita kan sering lihat ini ya di internet tuh desain mana yang bagus A atau B gitu. Pasti menemukan di Twitter tuh di LinkedIn kayak itu orang kayak which one design better. Nah orang tuh ngelakuin itu ke Claude gitu dan responnya bagus banget. Jadi orang sebelum ngasih testing si desain ini ke orang testing dulu ke AI, ke Claude ini. Jadi orang bikin, let's say 2 landing page ini, sectionnya tuh orang banding-bandingin dulu di Claude gitu. Jadi dia ngasih feedback sesuai dengan projectnya dia tuh kira-kira apa nih kurangnya gitu. Itu orang berguna banget sih. Dia sebelum ngetes ke orang tes ke AI dulu. Kalau si Jul tadi kan dia AI yang paling ngebantu banget nih di tahun kemarin itu ada Claude ya selain ChatGPT. Kalau lu Vin, gue mau ke lu dulu. AI yang kayak wah ini nih AI nih yang bisa ngebantu gue atau ini nih AI yang gue tunggu-tunggu nih gue dari dulu nunggu tools yang bisa begini. Kalau misalnya ngomongin prompt kayak copywriting atau teks atau pertanyaan atau coding ya, itu Cloud itu enak. Itu tuh udah bisa nge-prompt coding juga. Cuman gini loh, kalian kalau misalnya berpikir AI bisa ngoding dan kalian berpikir itu bakal jadi lebih mudah, tapi pengalaman ngoding kalian gak ngerti logika kayak gimana, itu sia-sia. Tapi kalau misalnya dari segi desain, dulu tuh ada namanya Photoshop. Karena Photoshop tuh dulu bisa nge-expand gambar nggak sih? Jadi kebantu banget kalau misalnya klien ngasih gambar, cuman kayak gambar kecil banget, tapi kita mau positioning yang bagus gitu loh ya. Itu di-expand pakai Photoshop tuh enak banget gitu loh. Terus kayak misalkan dibikin ngilangin blur lah. Mungkin kalau misalnya di sini teman-teman kalian ada yang buka jasa ngilangin blur, padahal tuh gampang banget di Photoshop, tinggal di ini doang. Terus pakai AI ataupun Berarti lo buka jasa di Shopee, Vin? maunya gitu. Makanya kan 2000 satu produk. Nah, itu yang ngerjainnya ini aja, delegasi. Apa? Iya, delegasi. Jadi sehari dia ngerjain 50 kali ngeblur gitu loh. 50 Kenapa? kali remove background gitu. Expand image, terus remove background, terus juga kalau Adobe Illustrator tuh kebantu banget kalau misalnya klien tuh ngasih aset gambar logo mereka yang cuman filenya PNG atau JPEG doang, itu kan susah banget ya. Usually tuh nggak tuh kayak biasanya tuh gue kan pakainya tuh SVG file gitu ya. Kalau SVG file kan itu enak banget, bisa ganti-ganti warna-warna. Terus juga kalau misalnya mau import ke website jadi lebih kecil filenya, itu kan kita perlu file SVG. Jadi kalau di Adobe Illustrator tuh ada namanya image trace. Jadi dari logo tuh di tracing, dijadiin desain, real design. Itu tuh kayak lu nggak perlu dulu ya, kalau dulu gue tuh ngepen pakai pen tool tuh satu persatu diikutin, Manual. jadi kayak diciplak ya, manual kayak diciplak gitu. Tapi sekarang karena ada AI itu ngebantu banget. Terus yang paling bagus banget tuh pas waktu di penghujung akhir tahun 2024, di mana gue punya klien, dia mau jualan produk tapi dia nggak mau bikin foto produk, ngerti gak? Jadi dia ngebandingin, daripada gue bikin foto produk itu mahal, kalau foto produk di luar negeri kita nyewa fotografer dulu, studio dulu, ya. Itu tuh bakal ribuan dolar mungkin kalau misalnya di luar. Gue tuh kemarin iseng aja kayak, Pak ini tuh nggak ada foto produknya, saya ada loh Pak AI, jadi dari mentahan foto produknya Bapak nanti saya jadi bagus, drill gitu loh. Dan itu terbukti udah bagus banget. Itu ada namanya Pikify.ai, itu tuh dari gambarnya mereka nanti tinggal kita kasih, maksudnya tinggal kita apa sih istilahnya, diajarin AI-nya, ini loh yang gue mau, ini loh contohnya seperti ini, terus gue mau ada warnanya, gue mau ada backlight-nya. Nah itu ilmu nge-prompt juga harus dibutuhin. Jadi dari situ malah ya alhamdulillah jadi ada service baru di mana gue bisa nge-provide service untuk buka jasa foto produk dengan AI dan hasilnya bagus kok. Kayak bikin varian nge-prompt. Cuman ya paling berlangganan
per bulan berapa gitu, nggak nyampe jutaan gitu loh udah jadi. Dan so far kayak suka sih gitu loh. Malahan sekarang udah tahap mau produk launching dan kayak nggak nyangka aja ternyata gila. Maksudnya hasil AI-nya itu kayak 11-12 kayak fotografi aja sih. Cuman enaknya di sini kita bisa nambahin objek apa-apa custom nanti ya itu. Kalau untuk dari desain ya dari itu ngebantu banget dan nggak banyak orang tahu. Bahkan ya klien gue tuh juga kayak nggak tahu ternyata ini ada gitu. Terus Berarti dari lu, Claude, Adobe AI yang keluaran Adobe itu emang jujur sih si Expand itu jujur ngebantu banget sih kalau kita dapat kiriman foto. Kalau gue kan biasanya foto-foto konten gitu, croppingnya tuh kayak nggak ngepas gitu. Kan dulu ya, banget itu ya, kayak pengen nangis gitu kalau dapat posisi yang nggak ngepas. Tapi sekarang dengan bisa Magic Extend itu udah ngebantu banget. Kalau lu nih Mam, yang jujur sempat lumayan ketakutan dengan kehadiran AI ini di akhir-akhir tahun, lu akhirnya pakai AI apa yang sering lu pakai atau sering ngebantu lu di kerjaan atau project lu? GPT paling sering, terus Photoshop juga kadang remove background gitu-gitu. Terus Figma juga udah mulai ada AI-nya dikit-dikit meskipun nggak sempurna, tapi mostly kalau ditanya paling banyak GPT. Karena Claude belum terlalu inilah, masih yang free kan. Dan mikirnya kan ketika udah berlangganan yang GPT ngapain cobain Claude yang free gitu. Jadi untuk easy task kayak misal nyari-nyari gadget, spesifikasinya gitu-gitu, terus yang berat-berat juga bisa kadang pasti pakai. Terus brainstorming sih paling asik tuh brainstorming karena kita bisa ya itu dia nyari data dengan cepat. Terus bahkan si advanced voice-nya, ini kenapa kita jadi promosi produk-produk AI ya? Jadi si advanced voice-nya itu kita bisa ngobrol apapun itu brainstorming, terus ada yang unik, bukan unik sih, basic, tapi gua kan lagi improve bahasa Inggris. Nah itu gua latihannya praktisnya sama si advanced voice-nya GPT itu, yang kayak dia tanya, dia kasih soalnya, gua yang jawab speaking-nya gitu loh. Meskipun berulang-ulang praktis gitu ya, tapi lumayan lah. Kalau bener-bener ngebantu di project tadi kan, kalau si Jul tadi Claude dia kepake buat wireframe, si Kelvin dia foto produk udah nemu tuh AI yang bagus. Kalau lu untuk project masih lu handle sendiri atau selain dibuat brainstorming ada AI yang praktikal nggak yang lu pakai? Kalau buat teknis sih jujur masih pakai Claude, bahkan maksudnya praktikal yang langsung desain jadi gitu kan. Claude masih rajanya lah untuk bikin prototype gitu ya, terutama di bidang IT. Cuman ya balik lagi lebih ke seneng brainstormingnya, dari nyari data terus nyari konsep segala macam, yang mana itu kan kepake di keputusan desainnya, terus keputusan bisnis, keputusan accounting, keputusan riset gitu-gitu. Ya gampangnya kayak kita punya asisten sih, bener. Kita yang tinggal yang making decision-nya gitu. Nah sekarang kita langsung Lagi apa? Gang, gua kan lagi lumayan intens juga di kripto. Nah, itu kalau kita beli checklist centang biru, dapat AI-nya si Elon Musk yang Grok itu loh. Nah, itu kalau di kripto tuh kan data-datanya kebanyakan di X. Jadi enak buat riset kripto karena si Grok ini punya database-nya sendiri kan di X. Jadi dia langsung ngambil di situ. Ya meskipun dia juga bisa nge-search dari web-web juga kayak GPT. Jadi ya gitu sih, ada kelebihan kekurangannya antara Claude, GPT dan chat-chat lainnya gitu. Kalau dari pendapat kalian, kira-kira nanti dunia freelance remote ini di 2025 outlook-nya akan seperti apa? Demand job apa yang akan naik? Demand job apa yang akan hilang? Atau kira-kira akan terjadi seperti apa nih nanti dinamikanya? Mungkin dari Jul dulu. Orang kemarin sempat nemu artikel Medium yang bagus ya, ngomongin tentang MVP gitu kan. Jadi dia tuh bilang, MVP itu udah nggak berguna lagi zaman ini. Kenapa? Karena AI itu udah bisa bikin MVP dalam beberapa hari gitu, atau mungkin beberapa jam. Jadi si MVP itu bakal replaceable gitu, bakal bisa digantikan dengan ya AI gitu. MVP itu apa?
minimum viable product. Jadi kayak mana bikin produk nih, buat testing itu kan bikin ada namanya MVP, itu buat ngetesting si ID-nya atau ngetesting si experience-nya tuh problem solving nggak sih ke user gitu. Kalau dulu itu bisa mungkin ngabisin waktu beberapa sprint atau beberapa minggu gitu buat bikin MVP. Karena kan harus desain, harus di develop gitu kan. Sekarang itu kan udah bisa semuanya automated gitu, semuanya dibikin pakai beberapa tools yang saling dikoneksikan buat bikin yang fitur tertentu saja gitu yang mau dites. Nah dia tuh bilang MVP itu bakal obsolete gitu, bakal gak relevan lagi gitu. Nah gantinya adalah ada namanya itu MAC. MAC itu minimum automated concept gitu. Jadi yang paling penting itu adalah kita gimana caranya ngebikin produk-produk yang dibuat oleh para desainer ini itu bisa di automated dan bisa jalan gitu dengan effort yang sangat minim. Jadi itu menurut orang gitu sih. Jadi produk-produk desainer udah harus mikir ke sana, harus mikir gimana caranya biar si produk yang dia bikin itu bisa automated jalannya dan bisa nge-solve problem si target usernya tuh effortless gitu sih. Jadi kita sebagai desainer tuh tahun ini tuh harus udah mulai ke sana gitu, karena kalau cuman bikin landing page tuh bisa bikin pakai ChatGPT plus Framer gitu, atau bikin satu fitur nih, satu flow gitu kan, daripada nge-hire desainer udah beli UI kit aja terus modify dikit sama mereka harus lempar ke developer gitu. Karena ada itu, jadi kita harus cari cara lain nih, gimana caranya biar kita masih bisa in charge gitu di sana. Makanya harus udah punya mindset ke sana gitu. Bisa jadi desainer tuh kita nggak desain Figma gitu, tapi kita mikirin konsep produknya, kita prompt AI-nya, kita testing gitu. Jadi si ownernya tuh sama kita tuh tektokan konsepnya gitu, bukan tektokan ini kurang digeser pixelnya 2px gitu, nggak gitu lagi gitu. Ini belum auto layout nih gitu, kayak itu hal-hal yang menurut orang bakal jadi Hilang. artefak gitu. Tapi ada sih desainer yang masih belum bisa auto layout. Ya banyak sih, itu Banyak. banyak Banyak kan? Di banyak bawah serius, dan gitu. menurut orang ya siap-siap aja gitu di replace oleh orang-orang yang pakai AI tadi gitu. Atau bahkan bisa jadi yang nggak bisa auto layout tuh malah termudahkan juga karena kan nanti tinggal nge-prompt. Bisa jadi Jadi udah layoutnya tuh rapi gitu, nggak perlu diotak-atik. tapi masalahnya kalau Banyak dia nggak ngerti hotel masalah. dasar terus dia nge-prom hotel terus dia mau ganti nih, dia bingung sendiri gitu. Oh iya, Ya ini ada hubungan sedikit sama Tech Winter juga kan. Nah jadi kan si tech ini kan boomnya tuh 2020 sebelumnya kan, sebelum 2020 sebelum COVID gitu. Mungkin kita sebentar di 21 sini lah. ya naik lah di sini ya. Naik nanti akan ada fase turun. Sebelum ke sana ini detailnya namanya product life cycle atau bisnis life cycle juga sama kayak gini grafiknya. Jadi intinya adalah semua hal tuh ada patternnya, ada polanya ya, polanya kayak gini. Polanya tuh bakal ada naik terus dia stagnan terus turun gitu. Nah, ketika sesuatu ada yang naik, ada sesuatu yang turun, dan ketika sesuatu yang turun ada yang naik. Mungkin sekarang ini di perkembangan teknologi sekarang tuh di sini gitu, udah mature gitu. Jadi tinggal maintenance aja gitu. Jadi nggak banyak development. Gitu. Makanya mungkin project tuh nggak sebanyak beberapa tahun yang lalu gitu, karena udah ada set jadi produknya, tinggal di maintenance. Nah sekarang dengan ada AI, itu bakal ada gelombang baru gitu. Gelombang yang teknologi plus teknologi yang baru. Yang teknologi sekarang dikawinin sama AI gitu. Kayaknya bakal ada gelombang yang baru lagi naik. Semoga tahun depan tuh ada di sini gitu, kenaikannya gitu. Walaupun belum masif, tapi kita ada di fase awal gelombang ini gitu. Dan kita bisa ikut naik dengan gelombang ini. Jul memprediksi akan ada cycle baru di industri tech di 2025 ini dan akan ada beberapa pekerjaan yang hilang ya. Tadi sempat di-mention juga. Itu Anabel ya, analisa Gabriel itu. Kalau menurut Maneh gimana Pasti di sih. 2025 ini? Kalau gua sih 2025 jadi ini sih kasir Indomaret sih gua. Kalau misal tahun depan ada AI yang canggih banget, karena kan cepet banget itu si GPT segala macam. Tiba-tiba ada fitur ini, fitur itu. Ya berdoa saja ya kita masih dapat kerjaan jadi apalah gitu, misal kasir. Karena robotnya belum jadi nih, robot-robot AI-nya belum jadi, masih software doang. Enggak sih, sejujurnya prediksi gua adalah tahun depan makin canggih AI pastinya. Dan kalau dari sektor teknologi, Tech Winter mungkin bisa rada sama lah pandangannya kayak Jul, bakal rada naik karena kalau gua mungkin dari faktor ekonominya, makroekonominya. Karena Trump di US menang dan dia adalah pebisnis ya. Jadi
kebijakan-kebijakan ke depannya akan lebih banyak ke monetary lah, bukan ke perang gitu. Harusnya based on pola sebelumnya gitu. Jadi kalau mau cetak uang pun untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan perang gitu. Jadi semoga tidak ada di-ban sama sosmed-sosmed IG atau apapun ya. Ini aing bahas gini. Harusnya normal lah ya. Kalau zaman 2021 itu kan di insentif sebar, uangnya masuk ke teknologi lah, ke mana lah, saham lah gitu kan. Kalau kali ini bahkan udah ada nih teori konspirasinya, virus yang baru tuh, HMPV. Apalah itu namanya kan, yang udah masuk Indo katanya. Itu udah ada konspirasinya. Orang-orang tuh udah ada yang nyambungin ke COVID sebelumnya gitu. Biar si Trump ini fokus si cetak uang ngurusin virusnya ini. Ya konspirasinya begitu ya. Jadi bisa cetak seenaknya gitu. Tapi ya kalaupun yang itu enggak, secara makroekonominya ya tetap tadi ya argumen awal, kalau kebijakan-kebijakannya akan lebih banyak ke monetary, bisnis segala macam. Jadi untuk sektor IT harusnya ada money flow banyak, kripto juga lah termasuk karena dia bagian IT juga lah ya. Dan tahun ini mungkin akan istilahnya bull run kalau di kripto sendiri. Project-project Web3 bakal banyak karena funding. Terus kalau Web2 tetap banyak, cuman mungkin secara talent itu dalam satu startup itu bakal mengerucut gitu. Cuman produknya yang banyak gitu. Jadi sikut-sikutannya bukan sesama desainer tapi udah sesama tim gitu loh. Kalau prediksi kasar aja lah ya gitu. Semoga kejadian biar nanti kita upload I told you. Oke. Itu kalau tadi pemaparan lu soal makroekonomi dan lain-lain. Kalau dari segi spesifik freelance jobnya, lu menebak di 2025 ini akan seperti apa? Kan tadi Jul sempat nyinggung bakal ada beberapa demand yang hilang. Kalau lu lihatnya gimana? Kalau di freelance tetap sih ya udah gitu-gitu aja, makin susah gitu. Sorry to say. Karena kita juga nggak jualan kelas, kita nggak yang karena kita ngelihat kita bikin beginian, ngobrol ginian, media segala macam itu kan tadinya untuk naikin adopsi freelance kan, naikin adopsi remote working. Cuman harus objektif. Menurut gua ya makin susah freelance tuh gitu. Meskipun caranya bisa dipelajarin lah. Cuman barrier to entry-nya makin susah. Yang tadinya kan dulu tuh kita tuh tanpa pengalaman kerja tuh bisa loh dapat langsung punya karir freelance gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya harus ada kerja dulu gitu. Mana nyari kerja susah gitu kan ya. Saya mengerti ya keluh kesah teman-teman di ekonomi yang sulit ini. Jadi ya kalau bisa kerja gak apa-apa, kerja dulu, magang dulu. Kalau memang pengen jadi freelance designer atau freelance engineer gitu ya, bisa kok bisa. Karena tetap banyak yang bikin tutorial dan kita juga bakal bikin terus. Kita juga bakal sharing-sharing terus kayak gini. Karena memang hobi aja kita begini, bermedia seperti ini. Jadi kita kedepannya kalau teman-teman suka, jangan lupa di-subscribe juga gitu. Ada satu poin lagi yang Pak gua sampaikan adalah, jadi gua sedikit merhatiin beberapa orang Indo tuh, bukan yang maksudnya ini dari berbagai kalangan ya. Ada yang kelas menengah ke bawah, sama kelas atas. Jadi yang duitnya udah puluhan M pun ada satu minat, yaitu adalah pengen pensiun di luar negeri. Mulai muncul pola seperti itu gitu. Ya sangat disayangkan karena orang-orang kaya mereka kan hitungannya orang yang ibaratnya pintar nyari duit juga kan sampai ke titik itu. Terus seniman juga loh karena mereka punya skill tapi mereka bingung di Indo tuh nggak worth it gitu. Bahkan adalah salah satu sumber, dia konsultan politik, dia juga kalau mau berpikir objektif ya mau nggak mau kita jual jasa keluar gitu. Apapun caranya, mau dia kerja keluar langsung atau mungkin ya bisa jadi kenyamanan di luar nggak mau pulang ke Indo gitu kan dan pensiun di sana. Atau ya kita jual jasa online kayak begini gitu, kayak freelance, remote working. Terus ada lagi satu orang kan kayak influencer gede yaitu Raymond Chin. Bahkan dia juga bilang, ya kita mau gak mau nih orang Indonesia harus jual jasa keluar gitu. Udah paling meta lah. Maksudnya kita mau survive-nya gimana gitu kan. Itu metanya kayak gitu, harus kayak gitu. Karena sedih juga ngelihat teman-teman yang maksudnya udah ngumpulin uang tiba-tiba pengen pensiun di luar. Karena dari segi
insentif, terus gaji, ya GDP per kapita, terus kebijakan-kebijakannya nggak nyaman gitu. Jadi yang gua dengerin dari beberapa sumber tuh kayak gitu, sangat disayangkan lah. Makanya kelas menengah kalau mau survive mungkin 2025 atau ke depannya ya mau nggak mau mending cari company luar aja gitu. Kalau gue mau simpulin poin lu ini, selain barrier to entry untuk masuk freelance itu makin susah di tahun ini ya, karena ada AI dan emang lagi secara ekonomi global lagi tech winter, dan ada kecenderungan dan meta untuk orang Indo sendiri emang harus cari kerja di luar gitu. Jadi nanti metanya variannya mungkin bisa kayak yang kayak kita gini, cari kerjaan di luar, bahasanya nyangkulnya di luar bawa ke sini, atau benar-benar pergi keluar secara fisik pindah gitu. Jujur gue kalau riset konten di Instagram sering nemu tuh 3 negara sih kalau sekarang yang paling sering dipromoin, antara Eropa itu biasanya dibawa ke Jerman atau ke Belanda, Jepang, dimana kita tahu di sana lagi kekurangan usia produktif ya, lagi buka ini gedein, sama Australia. 3 negara itu tuh nggak tahu lewat terus di promonya bahkan secara terang-terangan di Instagram. Ya mungkin itu bisa cukup menggambarkan ya di 2025 ini flow-nya akan seperti apa secara job ya. Ini save the best for the last ini dari Kelvin Yudatama yang di tahun ini akan grinding seperti Zul, karena akan menyusul Zul ke pelaminan ya, dia akan menikah di tahun ini. Kalau lu gimana outlook-nya? Apa Waduh, ya? spoiler, Apa ya? spoiler. Kalau misal notice dari statement Mas Imam ya, kok Mas Imam sih ngomongnya Mas Imam? Bro Imam aja, Bro Imam. Kalau saya dari statement Imam kayak misalkan sekarang tuh banyak orang-orang nge-influence buat ya kerja di luar gitu lah. Selain dia bisa kerja di luar, dia juga bisa bikin konten tau. Kayak, hey lur, kali ini kita lagi persiapan buat kerja di Jepang. Nah itu bikin AdSense itu namanya passive income. Lo kok Itu bisa? sambil ngeritik pemerintah Konten gitu. yang gue lihat tadi itu orang-orang itu Iya. yang Iya. mempromokan di Instagram. Misalkan persiapan buat tinggal di Eropa nih, apa sih? Ah itu tuh passive income. Selain kita nggak tahu ya itu passive income mereka atau emang kerjaan utamanya mereka ke Eropa kayak gitu. Atau mereka nggak ada kerjaan terus ya udah sambil nyambi konten gitu. Buat teman-teman kalau misalnya emang kayak ngeliat konten kayak gitu, jangan terlalu tergiur banget lah, kayak misalkan wah ini enak banget hidup di sana gimana, bahkan sampai harus merugikan diri sendiri kalau dalam artian niatnya mau kerja di luar malah dipindahin ke Kamboja ya. Tahu Kamboja? malah jadi nggak bisa pulang Kamboja. nggak bisa pulang. Maksudnya banyak teman juga kasus kayak misalnya kayak gitu ada gitu. Ya niatan Nggak untuk apa-apa kerja sebutin aja ngapain Pin, admin slot ya. maksudnya niatan untuk kerja di luar negeri itu bagus gitu, tapi jangan sampai tertipu gitu, harus benar-benar pintar, jangan cuman tergiur sama bagusnya konten mereka gitu, tapi kita harus pintar kayak apa sih pros consnya, terus juga apa sih permasalahannya gitu. Jadi ya itu. Dan kalau misalnya ngomongin di prospek 2025 ini, kalau dalam segi kerjaan ya mungkin sebenarnya ngerasa banget sih kalau misalnya UI UX desain juga udah mulai berkurang kok. Kalau misalnya dari segi UI UX desain misalkan kayak permintaan desain kayak dibilang statementnya Mas Zul, kalau misalnya bikin landing page sekarang udah gampang. Iya, ya seleksi alam lah maksudnya. Kalau misalnya dibilang Mas Zul kayak dibikin landing page sekarang gampang lah, tinggal bikin UI kit nanti tinggal kirim ke developer jadi nggak perlu desain gitu. Cuma kita harus pinter-pinter gimana nyari celahnya, kayak demand dari si klien ini, dan kita harus bisa menyanggupi itu. Bisa aja kalau misalnya di 2025 ini mungkin ada meta baru, biasanya kita ngeciptain meta sendiri kayak dengan iming-imingan atau strategi marketing buat nge-engage si klien tuh. Kayak misalkan gimana nih kayak buat making revenue dari perusahaan dia, cara gimana, oh saya bisa kok buat jasa konsultasi gitu loh. Kalau misalnya mau fokus di sana, jadi nggak cuma terpaku dari desain, tapi kita juga harus pahamin bisnis gitu loh. Karena bagus memang. Aku tuh ngerasa kalau misalnya ngeliat teman-teman dari UX designer luar di Indonesia maksudnya, mereka tuh sebenarnya jago-jago ngedesain, bahkan kayaknya lebih jago dari aku. Cuman yang mereka belum paham, yaitu mungkin kayak buat membaca keadaan situasional gimana dari klien tuh seperti apa, dan kita kira-kira bisa nggak buat nyanggupin itu sih. Jadi pekerjaan UI UX itu bukan cuma sekedar ngedesain doang, intinya itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin UI UX ya, developer pun juga gitu. Karena kan banyak kayak bahasa pemrograman baru, entah apa gitu loh.
selain harus belajar tentang bahasa pemrograman, tapi juga harus belajar gimana cara marketingnya gitu loh, dan prospek dari bisnisnya itu seperti apa. Karena kalau misalnya, maaf ya, kalau misalnya memang kalian developer, tapi kalian fokusnya di pengembangan, kayak misalkan bahasa pemrograman, update-update yang lainnya, ya mungkin kalian lebih cocok, nggak freelance, tapi lebih cocok di kantor gitu loh. Atau freelance tapi di full time gitu. Karena kan kalau di kantor atau perusahaan itu kan udah jelaskan ya, tasknya apa, ngerjain apa gitu. Tapi kalau misalnya freelance itu kan kita harus bisa gimana caranya buat dapetin perhatian dari klien tuh kayak gimana, buat solving problem dari mereka tuh kayak gimana gitu loh. Bahkan orang awam kayak gue pun jadi paham setelah memakai AI, oh ternyata tekniknya kayak gini, copywritingnya, oh ternyata kayak gini. Memang nggak se-advance orang yang benar-benar copywriting, cuman seenggaknya kayaknya menurut gue, seenggaknya ketika tahap gue baru belajar, kayaknya udah cukup deh untuk klien gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk dalam segmentasi tertentu, kayak misalnya copywriting untuk bikin blog post atau apa, itu kan butuh ada estetika dari SEO-nya ataupun dari konten yang bikin menarik atau kayak gimana. Pasti akan tergantikan, banyak yang tergantikan. Intinya bagaimana cara kita nyikapinya aja sih. Berarti lu optimis Pin, Sebenarnya Pak Eko, di 2025 ini, di mana lu juga cukup mau grinding nih di 2025 ini. Justru gue ngerasa ada kemungkinan mungkin apa yang gue jalanin sekarang ini bisa aja itu turun gitu. Kayak misalkan dibilang Imam sekarang mungkin lebih fokus Web3 gitu, bisa aja orang-orang kayak ngapain buat jualan produk lagi, karena gue kan fokusnya di e-commerce kan, itu bisa aja, itu masih make sense gitu. Ya apapun itu ya berserah, yang penting jangan terlalu kayak pusing banget gitu. Kalau misalnya memang ada ya udah, dan tinggal difokus ke bagian gitu. Kita nggak tahu ya kemungkinan apa aja. Oke, itu ya teman-teman untuk obrolan-obrolan kita habis kerja pada episode kali ini, di mana tadi kita udah dapat banyak input banget soal apa yang akan terjadi di tahun 2025, masing-masing perspektif dari teman-teman Sawargi di sini. Silahkan kalau misalkan teman-teman suka bisa di komen, kita nextnya akan bahas topik apa aja yang pengen teman-teman dengerin soal dunia perfreelance dan Upwork atau bisnis. Silakan bebas, dan jangan lupa juga untuk di subscribe channel Sawargi. Terima kasih banyak untuk yang sudah menyimak sampai akhir. Kita jumpa lagi di next episode.